Kita harus melihat profil risiko kita. Setiap orang punya profil yang berbeda-beda. Apakah kita single, married, punya anak, atau sudah punya bisnis dan investment yang sudah established. Nah, setiap profil pasti beda-beda. Nah, kalau misalkan teman-teman masih single atau belum punya anak, belum married, ya mungkin profilnya agak sedikit berani yang high risk, high gain misalkan. Atau misalkan yang memang sudah punya anak, sudah married, yang mungkin lebih cari yang fundamental, value investing dan lain sebagainya. Tapi intinya, either itu saham, kripto, atau properti, itu tidak ada jelek, tidak ada yang bagus. Yang paling penting adalah kita paham mengenai apa yang kita investasikan. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena FOMO atau fear of missing out. Bayangkan kalau misalkan kita invest, tapi setiap hari kita nggak bisa tidur, kita berantem sama pasangan kita, anak kita nggak punya waktu yang berkualitas, saya pikir itu bukan investasi yang sehat. Karena ujung-ujungnya, kita berinvestasi untuk apa? Untuk financially freedom, bukan? Jadi sekali lagi, invest pada apa yang kalian pahami. Mungkin rasanya klise ya kalau misalkan saya bilang setiap kerugian akan memberikan kita pengalaman, kemudian kita jadi tambah strong. Oke, itu mungkin kelihatannya klise. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih realistis. Let's say misalkan saya pernah punya pengalaman pribadi bikin satu event dengan nilai 1 miliar dengan event yang begitu mewah di tengah atrium mall. Kita punya target tertentu dan kita tidak achieve target kita. Ya, sometimes itu hal seperti itu terjadi. Tapi nyatanya adalah, walaupun memang target yang kita tetapkan tidak kita capai, bahkan mungkin di bawah 50% dari target kita, dan kita keluarkan biaya yang sudah cukup besar, walaupun sales nggak capai, tapi secara branding, nah ini perlu digarisbawahi, secara branding itu sifatnya akumulatif. Ya, experience itu sifatnya akumulatif. Jadi, waktu misalkan kita build satu project baru, misalkan, kemudian ada satu calon customer kita datang, gitu, lalu mereka bilang, ini kan yang di event kita yang di event, kayak saya pernah lihat di mall mana gitu ya. Waktu itu saya belum beli sih, tapi saya pernah lihat. Nah, ternyata sometimes apa yang kita tabur, mungkin kita nggak tuai sekarang, tapi bisa kita tuai nanti. Jadi, kita perlu siapkan mental seperti itu. Ingat bahwa kita tuh bukan mau cepet-cepetan gitu. Kita mau, oke, harus sukses bulan ini, tahun ini. Enggak begitu. Ya, jadi bagaimana cara mengalahkan orang yang punya mental hit and run? Saya selalu punya prinsip walk forever gitu. Karena hidup itu bukan berlari, hidup itu berjalan. Jadi bukan kita lihat apa yang terjadi dalam 1 tahun, tapi apa yang terjadi dalam 10 tahun. Banyak orang underestimate terhadap apa yang bisa mereka kerjakan dalam waktu 10 tahun. Dan banyak orang overestimate terhadap apa yang bisa mereka kerjakan dalam waktu 1 tahun.